أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menuntun perkataan saya ini. Sebuah juz yang cukup sulit untuk kita bisa memotong atau mengutip ayatnya agar bisa kita pelajari, lalu kita ambil benefitnya, lalu kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Surat yang tadi dibacakan adalah surat Yusuf di juz 12 ayat ke-23, di mana di ayat ini Allah berbicara tentang apa yang generasi muda seperti kita hadapi. Allah berbicara tentang godaan, karena pemuda-pemudi seperti kita ini, di depan kita ini ada sebuah problem yang tidak mungkin kita bisa hindari, yaitu godaan. Oke, yang pertama itu Allah berbicara rawadatu illati huwa fi baitiha, di mana istri dari seorang minister atau istri dari seorang pejabat di Mesir yang menggoda Yusuf alaihissalam, menggoda dia dan menginginkan Yusuf menjadi miliknya. Nah, di sini kita dapatkan kalimat rawada. Rawada itu berasal dari kata ruwaid, yang berarti secara perlahan. Dan pada saat itu Yusuf tidak bisa menghindar dari godaan-godaan istri sang minister ini. Kenapa? Karena di sini dijelaskan adalah baitiha, ulati huwa fi baitiha. Baitiha ini adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa Yusuf ini sedang berada di rumah siapa gitu. Yusuf ini berada di rumah istri sang minister ini, yang diartikan juga bahwa istri sang minister ini punya akses ke segala penjuru rumahnya. Jadi kemanapun Yusuf pergi, dia pasti ada di situ. Yusuf pergi ke sini, dia ada di situ. Yusuf pergi ke sana, dia ada di situ. Jadi Yusuf tidak bisa menghindar dari godaan-godaan ini. Dan yang kita tahu, Nabi Yusuf ini adalah hanya seorang pemuda seperti layaknya saya dan kamu mungkin di rumah gitu ya. Dia seorang pemuda yang mempunyai hasrat yang baru beranjak dewasa, yang di ayat sebelumnya pun Allah telah mention gitu, walamma balagho asudahu, yang artinya itu bahwa Yusuf baru saja beranjak dewasa, dijelaskan di ayat sebelumnya itu. Yang menarik lagi adalah saat pertama si ministernya ya, si suami dari si itu yang istri tadi, wanita yang menggoda Yusuf tadi, sang ministernya membawa Yusuf ke rumahnya di Mesir. Di dalam perjalanan, sang minister ini bilang, saya ingin anak ini diperlakukan dengan hormat. Yang luar biasa adalah Yusuf saat itu adalah seorang budak dan dia seorang anak kecil. Kenapa dia seorang budak? Di cerita sebelumnya kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dipungut oleh Musafir, dan Musafir menjualnya ke orang-orang Mesir sebagai budak. Bagaimana caranya seorang budak dan seorang anak kecil mendapatkan respect? Nah, ketika sesampainya di rumahnya sang minister tadi, sang minister bilang kepada istrinya, hormati ruangan anak ini. Yang berarti juga saya ingin anak ini dihormati, dan saya ingin kamu tidak seenaknya bisa mendatangi, pergi keluar masuk ke ruangannya gitu. Saya ingin anak ini dihormati gitu. Itu yang dikarenakan sang minister.
sangat luar biasa, karena selain sang minister ini menyadari bahwa Yusuf adalah orang yang spesial, dia pun menyadari gitu bahwa istrinya mempunyai problem. Istrinya mempunyai problem tentang dirinya yang problem itu bisa kita sebut dia mempunyai problem dignity. Jadi si suaminya itu menyadari bahwa istrinya itu mempunyai kekurangan, dan itu bisa membahayakan asetnya. Yusuf itu sebagai asetnya, karena si sang minister tadi sudah menegaskan bahwa anak ini harus tinggal di sini gitu, dan harus diperlakukan dengan baik gitu, karena dia adalah aset saya gitu, karena anak ini spesial gitu. Jadi sang minister itu tidak ingin istrinya tuh bisa seenaknya berbicara kepada Yusuf gitu. Bahkan sang suaminya itu menyuruh istrinya untuk menjaga jarak dengan Yusuf gitu. Dan berjalannya waktu, ketika Yusuf mulai beranjak dewasa, sang istri minister ini terus-menerus melakukan godaannya gitu. Dan kalau kita telah lagi, kata-kata rawada ini juga berasal dari kata arada. Arada itu adalah intention. Intention itu adalah hasrat dari diri kita sendiri gitu. Jadi, nah gitu. Seperti dia bilang, tidak apa-apa, kemari saja gitu. Tidak ada yang tahu kok gitu. Tidakkah kamu berpikiran bahwa aku ini cantik? Tidakkah kamu merasakan sesuatu ketika melihat aku? Nah, si istri minister ini mencoba terus menanamkan intention ke dalam diri Yusuf agar sama pemikirannya dengan dia gitu. Dalam kejadian itu pun Yusuf adalah seorang manusia biasa. Pada intinya dia seorang manusia yang biasa, yang dia pun mempunyai godaan dalam hatinya gitu. Dia mempunyai intention di dalam hatinya gitu. Dan Yusuf pun tidak bilang bahwa saya ini bisa mengatasi godaan saya ini sudah terbebas dari godaan. Dia tidak bilang seperti itu. Dia tidak menempatkan dirinya di atas godaan gitu. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa walaqad rahmat bihi wa hamma bihalau arra'a burha rabbihi. Jika wanita ini menginginkan Yusuf pun sama. Yusuf pun menginginkan wanita ini. Akan tetapi poin penting yang saya ingin sampaikan di sini adalah saat sang istri minister ini menginginkan tidur dengan Yusuf, tapi dengan atas dasar keinginan Yusuf sendiri atau atas dasar hasrat Yusuf sendiri. Makanya dia agar Yusuf berpikiran sama dan merasakan hasrat yang sama dengan dia gitu. Hatinya itu, hasratnya itu tetap pure, tetap murni. Dia tidak tergoda sama sekali. Subhanallah. Bayangkan seorang wanita cantik atau seorang pria tampan, jika untuk wanita gitu ya. Seorang wanita cantik, dia menyukaimu, dia mendatangimu, dan dia itu adalah bosmu, dan dia bilang tidak apa-apa melakukan ini. Dan saat itu Yusuf di sebuah ruangan yang oleh si istri minister ini pintunya dikunci, dan bukan hanya satu pintu yang dikunci, ada beberapa pintu dikunci. Jadi ruangan ini sangat private, dan si istri minister ini bilang kita aman, tidak ada yang tahu kok, kemarilah, datanglah kemari, hai talak. Istri minister ini bilang hai talak. Lalu dan pada saat Yusuf berada di posisi itu, kita belajar kehebatan dari karakter seorang Yusuf gitu. Yusuf bilang, bagaimana saya bisa tidak loyal kepada Tuhan saya gitu. Sedangkan Tuhan saya memberikan saya kenikmatan, memberikan saya rumah, memberikan saya makan dan merawat saya. Jika kita cermati kalimat yang dilontarkan oleh Yusuf ini, Tuanku, bagi Yusuf itu mengacu kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita, Allah yang memiliki kita. Tapi jika diterima oleh istri sang minister ini, dia bisa mengartikan Tuhan ini adalah suaminya, karena suaminya pun adalah tuannya Yusuf. Karena Yusuf pada saat itu adalah seorang budak gitu. Jadi kehebatan Yusuf adalah dia bisa membuat satu kalimat yang bisa yang artinya itu diterima dengan berbeda gitu. Nah, Yusuf bermaksud jikalau si istri minister ini tidak takut kepada Allah, setidaknya dia takut kepada suaminya gitu. Subhanallah. Hebat sekali situ. Di dalam cerita ini kita diajarkan oleh Allah bahwa ketika Yusuf berada di ruangan yang benar-benar private, dia tetap
mengingat bahwa Allah tuh selalu melihat kita. Allah tuh mengetahui apa yang kita lakukan. Yang dia lakukan selanjutnya itu, dan Nabi Yusuf itu fastabaqal bab. Subhanallah. Fastabaqal bab. Yang artinya adalah Yusuf itu tidak berjalan menjauh ke pintu, tapi dia berlari menuju pintu. Fastabaqal bab. Subhanallah. Yang kita pelajari dari sini juga, saat itu Yusuf langsung berlari. Dia tidak memberikan nasihat dulu seperti, seharusnya kamu tidak begitu saudariku, kamu harus memikirkan lagi apa yang kamu perbuat. Yusuf tidak mengatakan itu. Dia langsung saja dia pergi, langsung saja dia berlari gitu. Dan seharusnya kita pun bisa seperti itu gitu. Jadi jangan beri dia nasihat, jujur kepada dirimu sendiri. Dan saya pun jujur kepada diri saya sendiri. Saat ada wanita yang melakukan hal seperti itu, lalu kita memberikan dia advice, apa sebenarnya yang kita lakukan? Yang sebenarnya kita lakukan adalah ingin berlama-lama sama dia. Jujur aja, karena saya pun merasa seperti itu. Jika kita memberikan dia advice, kita tuh hanya ingin berlama-lama dengan dia. Langsung saja pergi dari situ. Coba. Ini mengajarkan kita untuk bertindak tegas, karena itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, dan itu yang paling baik, yang paling bijaksana. Nah, di sini jika kita ingin mengambil nasihat dari Quran ini sesuatu yang nyata. Ini bukan hanya sebuah cerita. Ini ceritamu, ini ceritaku juga. Hal yang sedang kita hadapi saat ini, dan jika kita dalam situasi seperti ini dan sudah membaca surat ini, kita sudah mempelajari surat ini, kita sudah membaca surat ini, Allah akan menanyakan hal ini kepada kita, kepada Anda, kepada kamu, kepada saya. Allah akan bertanya, ayat ini yang kamu tahu dan telah dibaca, kamu pikir ini hanya sebuah cerita? Allah akan bertanya seperti itu. Kamu pikir ini hanya sebuah cerita? Kamu pikir ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kamu gitu? Ini ada sangkut pautnya dengan kehidupan kamu. Ini adalah sebuah nasihat untuk kamu. Ayat ini jelas berkaitan dengan hidup kita. Sangat berkaitan. Bukan kebetulan ayat ini dimention di Al-Quran tentang godaan ini, tidak kebetulan. Karena hal ini, problem ini adalah seperti problem yang lintas waktu gitu. Semua generasi akan merasakan ini. This is a timeless problem. Dan jika kita menderita saat berada di dalam situasi seperti ini, di situasi seperti yang ayat ini jelaskan, dengan mempelajari kisah Yusuf tadi, kita seharusnya bisa memikirkan kembali apa yang kita lakukan terhadap hidup kita. Apa yang telah kita benar-benar memikirkan kembali, apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan terhadap hidup kita. Kita berdoa, kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin membaca Al-Quran. Tapi di situ ada pacar sebelah kita, seharusnya mungkin terlihat jadi percuma. Bayangkan. Dan kita harus bisa memikirkan itu kembali, terus berulang-ulang kembali, bahwa itu bukan sesuatu dosa yang kecil gitu. Itu bukan sesuatu hal kecil yang kita lakukan. Kita bermain-main, kita menjalani takdir kita. Kita bermain-main dengan takdir kita. Dan saya pribadi, saya berdoa untuk Anda, untuk kamu di sana, untuk diri saya sendiri, bahwa berdoa agar kita cukup kuat untuk melakukan hal ini, agar kita bisa melakukan hal yang baik, dan kita bisa memutus hubungan yang haram. Dan jika kita tidak bisa memutusnya, setidaknya kita berusaha untuk menjadikan hubungan haram itu menjadi halal dengan menikah, atau berusaha untuk mendatangi orang tua yang seseorang yang kita cintai gitu, dan membuatnya menjadi halal. Dan ya, tidak ada cara lain selain itu untuk menghindari hal ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.